Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami pada pertemuan ke-11 pada matkul Fisika 2 ini. Perkenalkan, nama saya Taufik Khair, NPM 250503062. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Rafil Azwardi, NPM 250503059. Perkenalkan, nama saya Hersa Febriani, NPM saya 2505030049. Perkenalkan, nama saya Bima Akbar dengan NPM 250503003. Perkenalkan, nama saya Syahda Diaul Haq dengan NPM 250503074. Nah, saya akan menjelaskan materi tentang difraksi celah ganda. Apa sih difraksi celah ganda itu? Difraksi celah ganda adalah peristiwa ketika cahaya melewati dua celah sempit sehingga gelombang cahaya menyebar dan saling bertumpuk. Akibat dari itu terbentuk pola terang dan gelap atau biasa kita sebut pola interferensi. Nah, fenomena ini menunjukkan bahwa cahaya itu memiliki sifat gelombang. Untuk membuktikan bahwa pernyataan itu benar, Thomas Young ini melakukan percobaan celah ganda Young. Dalam percobaan ini, cahaya monokromatik diarahkan menuju ke celah yang sangat sempit. Setelah melewati kedua celah tersebut, cahaya mengenai layar dan menghasilkan pola garis terang gelap secara bergantian. Nah, setelah percobaan ini dilakukan, akhirnya Thomas Young ini menemukan jawaban bahwa cahaya itu memiliki sifat gelombang. Nah, bagaimana sih terjadinya pola terang dan gelap? Pola terang dan gelap ini terbentuk karena terjadi interferensi konstruktif. Apa sih interferensi konstruktif itu? Yaitu ketika dua gelombang bertemu dalam fase yang sama sehingga saling menguatkan. Nah, ini akan menjadi semakin cerah. Nah, sebaliknya pola gelap terbentuk karena interferensi destruktif, yaitu ketika dua gelombang bertemu dengan fase yang berlawanan sehingga saling melemahkan satu sama lain atau bahkan menghilangkan satu sama lain. Jadinya ini semakin gelap atau tidak ada cahaya sama sekali. Nah, rumus penting difraksi celah ganda itu yang pertama ada rumus pita terang atau interferensi konstruktif. Nah, rumusnya ini ada D sin theta sama dengan M lambda. D ini adalah jarak antara dua celah, kemudian M ini orbit terang, lambda adalah panjang gelombang cahaya. Nah, pola terang muncul ketika dua gelombang dari kedua celah bertemu dalam fase yang sama, sehingga amplitudenya saling menguatkan, sehingga semakin terang. Nah, pita gelap atau interferensi destruktif. Ini rumusnya sin theta sama dengan dalam kurung M plus 1, 2, tutup kurung lambda. Pola gelap ini muncul ketika dua gelombang bertemu dengan fase yang berlawanan sehingga saling meniadakan atau saling melemahkan. Lanjut. Rumus penting difraksi yang selanjutnya yaitu ada rumus jarak pita terang. Rumusnya adalah Y sama dengan M lambda. L besar dibagi D. Nah, ini Y ini jarak pita terang. Kemudian M orde terang, lambda panjang gelombang cahaya. L besar ini yaitu jarak antara, terus dibagi D. D ini jarak antara dua celah. Nah, semakin besar panjang gelombang lambda atau jarak layar L, maka pola terang akan semakin berjauhan. Sebaliknya, semakin besar jarak antar celah D, maka pola terang akan semakin merapat. Kemudian ada contoh soal jarak pita terang. Nah, ini soal sebuah percobaan celah ganda menggunakan cahaya dengan panjang gelombang 600 nm. Jarak antar celah adalah 3 kali 10 pangkat negatif 4 m. Tentukan sudut difraksi untuk pita terang orde pertama. M sama dengan 1. Nah, ini diketahui D-nya ini 3 kali 10 pangkat negatif 4 M.
Terus lambdanya ini diketahui 600 dikali 10 min 9 M. Maka min 9 M. Nah, M-nya ini adalah 1. Nah, tinggal masukkan ke dalam rumusnya aja. Kan rumus awal-awal D sin theta sama dengan M lambda. Nah, ini dicari sudut difraksinya, maka sin theta sama dengan M lambda, terus D-nya dipindah ruas jadi pembagi. Nah, tinggal masukkan nilainya saja. M-nya ini 1, terus dikali lambda, lambdanya 600 kali 10 pangkat negatif 9M. Terus dibagi D. D-nya 3 kali 10 negatif pangkat negatif 4M. Nah, ini sin theta sama dengan 0,002 atau setara dengan 0,11 derajat. Yuk. Pada ini soal pita gelap. Soal pada percobaan yang sama, tentukan sudut difraksi untuk pita gelap. M sama dengan 0. Nah, D sama dengan 3 kali 10, maka negatif 4M. Lambda sama dengan 600 kali 10 pangkat negatif 9M. M-nya ini sama dengan 0 ya. Nah, ini tinggal masukkan rumusnya saja. D sin theta sama dengan tutup kurung, kurung buka M plus 1/2 tutup kurung lambda. Nah, ini dicari sudutnya lagi, berarti D-nya itu jadi pembagi. Sin theta sama dengan, nah ini tinggal masukkan nilai-nilainya saja. Nah, sin theta sama dengan 0,001 atau setara dengan 0,057 derajat sudutnya. Kemudian contoh soal selanjutnya, contoh soal jarak pita terang. Sebuah cahaya dengan panjang gelombang 600 nm melewati dua celah yang berjarak 3 kali 10 pangkat negatif 4M. Jika layar berada 2M dari celah, tentukan posisi pita terang orde pertama. Nah, ini diketahui M sama dengan 1, lambda 600 kali 10 pangkat min 9M, L sama dengan 2M, D sama dengan 3 kali 10 pangkat negatif 4M. Nanti tinggal masukkan rumusnya. Kemudian Y-nya ditemukan sama dengan 0,004 M. Y sama dengan 4 mm. Oke, sekarang di sini saya akan menggantikan Abi untuk menjelaskan tentang kisi difraksi. Apa itu kisi difraksi? Kisi difraksi adalah alat optik yang terdiri dari banyak celah sempit yang tersusun sejajar dan berjarak sama. Ketika cahaya melewati celah tersebut, terjadi difraksi dan interferensi sehingga terbentuk pola terang dan gelap atau spektrum warna. Untuk rumus tidak jauh beda dengan difraksi celah ganda, yaitu D sin theta sama dengan M dikali lambda, di mana D adalah jarak antar celah, biasanya memiliki satuan meter. Untuk theta adalah sudut difraksi, M adalah order spektrum, untuk lambdanya adalah panjang gelombang cahaya, biasanya memiliki satuan meter. Jika terdapat N garis per meter, maka D sama dengan 1/N, di mana N adalah jumlah garis celah persatuan panjang pada kisi difraksi. Semakin besar nilai N, semakin rapat susunan celah dan semakin kecil jarak antar celah. Untuk contoh soalnya, kita mulai dari yang menggunakan N. Sebuah kisi difraksi memiliki 500 garis per milimeter. Cahaya dengan panjang gelombang 600 mm menghasilkan spektrum orde pertama. Cari sudut difraksinya. Diketahui N adalah 500 garis per milimeter. Karena per milimeter itu sama dengan 1000, maka 500 dikali 1000 dihasilkan 500.000 garis per meter. Lambda sudah diketahui, yaitu 600 dikali 10 pangkat 9 meter, di mana M adalah 1. Seperti rumus di awal, D sama dengan 1/N, tinggal substitusikan semua angkanya, maka ditemukan 2 dikali 10/6 meter. Masukkan ke rumus utama, di mana D sin theta sama dengan M dikali lambda, maka untuk theta-nya dapat ditemukan 17,5 derajat. Untuk soal tanpa N,
Sebuah kisi difraksi memiliki jarak antar celah 2 dikali 10 pangkat 6 meter dan seterusnya, di mana di mana theta sama dengan 500 dikali 10 pangkat 9 meter, mana M sama dengan 2, substitusikan semua nilainya ke rumus, maka akan dihasilkan untuk theta-nya sama dengan 30 derajat. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai kisi dispersi dan daya pisah. Kisi dispersi atau penyebaran adalah ukuran seberapa besar sudut difraksi berubah terhadap perubahan panjang gelombang. Semakin besar nilai dispersinya, semakin lebar rentang spektrum cahaya yang dihasilkan. Kalau di dunia nyata itu contohnya itu kaca kisi laboratorium. Kalau misalnya kita lihat pakai mata telanjang itu kacanya buram, tapi kalau misal kita beri cahaya senter itu akan terlihat cahaya warna-warni seperti pelangi. Kemudian rumus yang digunakan adalah D sama dengan D theta dibagi D lambda, atau bisa juga N dibagi D cos theta. D itu dispersi, theta itu sudut difraksi, lambda panjang gelombang cahaya, N itu order difraksinya, dan D itu jarak antar celah atau konstanta kisinya. Untuk contoh soalnya yaitu bila diketahui order difraksinya N-nya 2, konstanta kisinya 2 kali 10 pangkat 6 meter, dan sudut difraksinya itu ada 60 derajat, kita akan hitung nilai dispersinya. Kita substitusikan ke rumus saja, N-nya itu 2, terus D-nya itu 2 kali 10 pangkat 6, cos theta-nya itu cos 60 derajat yaitu 0,5. Kemudian 2 dibagi 10 pangkat 6 adalah 2 kali 10 pangkat 6. Untuk satuannya adalah radian per meter. Kemudian selanjutnya adalah daya pisah. Daya pisah kisi menyatakan kemampuan alat untuk membedakan dua panjang gelombang yang hampir sama persis. Semakin tinggi daya pisah, semakin tajam dan jelas garis spektrum yang terlihat. Kalau misalnya kita mengukur pakai alat namanya spektrometer, itu kalau terlihat dua garis difraksi itu berarti daya pisahnya itu tinggi, kalau terlihat satu berarti daya pisahnya itu rendah. Kemudian rumus yang digunakan adalah R sama dengan lambda dibagi delta lambda atau N besar kali N kecil. R itu adalah daya pisah, lambda adalah panjang gelombang rata-rata, delta lambda itu selisih panjang gelombang terkecil yang masih bisa dipisahkan, N besar itu adalah jumlah total garis atau celah pada kisi, dan N kecilnya itu order difraksi. Untuk contoh soalnya itu, yang pertama apabila diketahui panjang gelombangnya 600 nanometer dan misal delta lambdanya itu 0,05 nanometer, kita bisa masukkan ke rumus yang pertama tadi, lambda dibagi delta lambda, 600 dibagi 0,05. Kemudian daya pisahnya itu 12.000. Untuk yang kedua, apabila diketahui jumlah garisnya 5.000 dan order difraksinya itu ada 2, kita hitung menggunakan rumus yang kedua, yaitu 5.000 dikali 2. Maka Jadi definisinya itu peristiwa yang terjadi saat sinar X mengarah ke susunan atom yang terabur dan akhirnya terjadi sebuah pembelokan. Nah, itu intinya dari difraksi sinar X. Prinsip dasarnya itu bisa di share mas gambarnya. Nah, kalian lihat itu. Jadi sinar X datang dengan digambarnya 3 gelombang, terus mengenai atom yang beraturan dan akhirnya terjadi pembelokan. Yang selanjutnya terjadi gelombang pemantulan. Oke, untuk rumusnya bisa dilihat ada N kali lambda sama dengan 2D sin theta. Itu rumus hukum Bragg atau rumus dasar dari sinar X, dari sinar difraksi, dari difraksi sinar X tersebut. Yang dimana
N itu sama dengan letak di mana gelombang sinar X memantul. Jadi misal gelombang sinar X-nya itu dipantulkan di bidang atom pertama, N sama dengan 1. Terus jika bidang atom kedua, N sama dengan 2. Terus lambda sendiri itu panjang gelombang sinar X. Kemudian D sama dengan jarak, theta-nya sama dengan sudut berat tersebut. Oke, langsung contoh soal saja. Misal diketahui sebuah kristal dikenai sinar X dengan panjang gelombang theta sama dengan 0,154 mm dan puncak difraksi order pertama terjadi pada sudut 20 derajat. Tentukan jarak antar bidang kristal D. Oke, berarti kita akan mencari D-nya. Oke, langsung saja disubstitusikan faktor-faktor yang diketahui ke hukum Bragg yang sudah saya jelaskan tadi. Untuk N sama dengan 1 karena di soal dijelaskan bahwa pemantulannya terjadi di atom struktur ke-1. Terus theta-nya sudah diketahui tadi 0,154 sama dengan 2D. 2D-nya kan dicari. Terus sin theta, derajatnya berarti sin dari 20 derajat sama dengan 0,342. Terus D dipindah ruas yang akhirnya 0,154 dibagi 0,684 hasilnya 0,225 nm. Jadi kesimpulan dari soal ini jarak antar bidang kristal yang menyebabkan terjadinya difraksi terjadi pada 0,225 nm. Oke. Oke, yang selanjutnya adalah rangkaian satu loop dan loop. Sebelum masuk pada materi tersebut, saya akan menjelaskan mengenai arus listrik. Nah, apa sih arus listrik tersebut? Jadi, listrik itu merupakan jumlah muatan yang mengalir pada suatu yang dirumuskan dengan I sama dengan Q per T, atau kuat arus listrik itu sama dengan muatan listrik per waktu. Dan hukum Ohm itu menyatakan bahwa jumlah arus listrik yang mengalir pada suatu hambatan itu sebanding dengan tegangan yang dipasang pada hambatan, yang dirumuskan dalam V sama dengan I kali R, atau tegangan itu sama dengan kuat arus listrik dikali dengan hambatan. Selanjutnya, nah di sini ada konsep dasar hukum Kirchhoff 1 dan 2. Nah, dalam hukum 1 Kirchhoff atau hukum arus itu menyatakan bahwa jumlah arus yang masuk pada suatu cabang itu akan sama dengan jumlah arus yang keluar. Di sini dapat dilihat pada I1 dan I2 yaitu merah dan kuning yang ketika dijumlah 5 ditambah 3 itu menghasilkan 8 ampere itu menuju ke suatu titik cabang dan mengeluarkan 3 kuat arus yaitu I3, I4, I5 yang dimana ketika dijumlah juga menghasilkan 8 ampere. Jadi kesimpulannya jumlah arus yang masuk itu sama dengan jumlah arus yang keluar. Selanjutnya hukum 2 Kirchhoff atau hukum tegangan itu menyatakan bahwa di dalam sebuah rangkaian tertutup atau loop ini itu jumlah aljabar gaya gerak listrik atau sigma E itu sama dengan penurunan tegangan atau sigma IR. Yang dirumuskan di sini sigma E ditambah sigma I dikali R itu sama dengan 0. Selanjutnya untuk penyelesaian loop akan saya jelaskan pada slide selanjutnya. Nah, rangkaian satu loop. Rangkaian satu loop itu adalah rangkaian listrik yang memiliki satu lintasan tertutup sehingga arus listrik yang mengalir itu hanya pada satu jalur. Di sini ada contoh soal dan penyelesaiannya. Dapat dilihat bahwa pada rangkaian tersebut terdapat
E1 atau gaya gerak listriknya itu 20 volt. Kemudian ada hambatan yaitu R1, R2, R3, dan R2 yang di bawah ini. Kemudian diketahui juga arah dari loop tersebut yang searah jarum jam. Untuk arah loop sendiri ini sebenarnya bebas, namun di soal ini searah dengan jarum jam. Kemudian kita dapat menyelesaikannya menggunakan rumus Kirchhoff 2 yang sudah kita jelaskan pada slide sebelumnya. Jadi di sini kita dapat mensubstitusikan yang diketahui pada soal. Yang pertama, di sini kita ketahui ada E1 atau gaya gerak listriknya di sini S1-nya 20 volt, maka kita masukkan pada sigma E. Karena loop ini searah jarum jam dan mengenai pada kutub negatif E1, maka harga pada E1 ini menjadi positif. Kemudian sama dengan sigma E dikali R. Maka I-nya ini yang kita cari dikalikan dengan jumlah seluruh hambatan pada satu ini, yaitu ada 5, 3, 7, dan 3. Ketika dijumlah, dikalikan dengan I, kita dapatkan 18I. Kemudian I-nya didapatkan 20 per 18 atau 1,11 ampere. Selanjutnya, ini adalah rangkaian multiloop atau rangkaian listrik yang memiliki lebih dari satu lintasan tertutup, sehingga arus listrik ini dapat mengalir melalui beberapa jalur atau cabang yang berbeda. Nah, di sini ada contoh soal dan penyelesaiannya. Di sini kita lihat loop di sini berbeda dengan hanya ada satu arus saja. Di sini ada beberapa arus. Cara menyelesaikannya cukup sama seperti sebelumnya, namun yang adalah di sini ada dua loop. Jadi dapat memasukkan ke dalam Kirchhoff 2 seperti tadi, yaitu E1 ditambah dengan E1 atau ini, lalu dikali karena arus listrik pertama ini mengenai kutub negatif, maka ini positif. Kemudian satu ini dikali dengan hambatan R1, kemudian R2, dan R5. Kemudian persamaan 14I1 dikurangi 6I2 dengan 20. Dan kita mencakup di sebelah kanan, yaitu memasukkan E2 ini karena dia mengenai kutub positif, maka E2 ini menjadi negatif. Kemudian I2 ini dengan masing-masing hambatan pada tersebut dan dihasilkan minus 6I tambah 16I2 sama dengan 10. Ketika kita eliminasi kedua persamaan tersebut didapatkan bahwa I1 ini didapatkan 2,02 dan kita substitusikan kembali nilai I1 ini ke dalam persamaan didapatkan I2 sama dengan 1,38 ampere. Nah, untuk I3 atau yang di tengah-tengah ini kita dapatkan dari pengurangan I1 dikurangi I2 yaitu 0,64 ampere. Sekian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.